Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Elza Kunita dan teman saya Elsa Salsabila. Di sini kami akan membahas tentang konsep dasar kalimat. Baik, selanjutnya yaitu pengertian kalimat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, atau satuan bahasa terkecil yang digunakan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan. Menurut ahli bahasa, kalimat adalah satuan bahasa yang relatif independen, memiliki nada akhir dan sebenarnya terdiri dari sebuah klausa. Ditemukan di berbagai sumber literasi bahwa kalimat adalah kumpulan dari kata per kata yang terdiri dari unsur yaitu subjek, objek, dan predikat. Tapi tidak semua kalimat memenuhi unsur tersebut. Kalimat dapat dipahami sebagai bahasa kecil yang dapat digunakan untuk menyampaikan ide dan gagasan. Kalimat dalam bentuk lisan berupa ucapan yang naik turun dan diucapkan dengan intonasi. Sedangkan dalam bentuk tulisan diakhiri dengan tanda seru apabila kalimat seru, dengan tanda tanya apabila berupa kalimat tanya, dan kalimat biasa atau bukan tanda tanya atau seru diakhiri dengan menggunakan tanda titik. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat dibedakan berdasarkan 3 macam. Yang pertama, menurut jumlah klausa. Jumlah klausa juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang mempunyai satu klausa bebas, jadi hanya ada satu predikat dalam satu kalimat. Kalimat majemuk adalah gabungan dari beberapa kalimat tunggal. Yang kedua yaitu menurut fungsinya. Menurut fungsi juga dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama kalimat perintah, yang kedua kalimat tanya, yang ketiga kalimat perintah, dan yang keempat kalimat seru. Kalimat berita adalah kalimat yang menyatakan sebuah berita yang bersifat bebas, langsung atau tidak langsung, aktif atau pasif, tunggal atau majemuk, berintonasi menurun, dan kalimatnya diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat untuk menanyakan informasi yang ciri-cirinya diakhiri dengan tanda tanya, berintonasi naik, dan diawali dengan kalimat tanya seperti apa, bagaimana, siapa, dan lain-lain. Yang ketiga, kalimat perintah. Kalimat perintah digunakan untuk menyuruh atau melarang melakukan sesuatu dan diakhiri dengan tanda seru. Yang terakhir yaitu kalimat seru. Kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan marah atau kejadian yang mengejutkan. Yang ketiga yaitu menurut sifat hubungan atau aksi. Dibagi menjadi 2 yaitu kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya menjadi pelaku, dan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Baik, selanjutnya yaitu struktur kalimat. Struktur kalimat mengacu pada fungsi unsur kalimatnya itu sendiri. Struktur kalimat tidak selalu terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, dan komplement yang berurutan, tetapi terdiri dari banyak kalimat yang susunan unsurnya menyimpang dari pola susunannya. Berikut yaitu struktur kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku. Subjek biasanya diisi dengan kata benda, klausa, atau jenis frase kata kerja. Menurut Kamus Linguistik menyatakan bahwa subjek adalah bagian dari klausa yang berupa kata benda atau frase kata benda yang menunjukkan apa yang dilakukan pembicara. Yang kedua, predikat. Predikat adalah kata yang menunjukkan apa yang sedang dilakukan atau keadaan. Yang ketiga, objek. Objek selalu berada di belakang predikat yang terdiri dari kata kerja transitif yang mengharuskan adanya objek. Yang keempat yaitu pelengkap. Pelengkap adalah bagian yang terletak di belakang predikat yang disisipi unsur lain berupa objek dan tidak didahului oleh proposisi. Yang kelima, keterangan. Bagian yang menjelaskan tentang sebuah keadaan, waktu, tempat, namun bukan unsur pokok, di mana kata keterangan dapat diubah posisinya atau letaknya. Lalu kalimat memiliki ciri-ciri. Yang pertama ialah kalimat mempunyai seperangkat ide dan
makna yang lengkap. Lalu yang kedua, kalimat setidaknya paling sedikit terdiri dari subjek dan predikat. Yang ketiga, dalam penulisan kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca seperti titik, tanda tanya, tanda seru. Lalu yang keempat, pernyataan yang mengandung banyak klausa menggunakan tanda hubung. Lalu yang kelima, satu kesatuan bahasa yang mempunyai bunyi yang membedakan makna suatu kalimat. Yang keenam, bisa berdiri sendiri tanpa kalimat lengkap. Yang ketujuh, memiliki pola intonasi akhir. Yang kedelapan, memiliki huruf kalimat dan tanda baca. Yang sembilan, biasanya memiliki pola SPOK. Lalu yang terakhir, memiliki makna tertentu. Lalu selanjutnya ialah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga memudahkan orang lain atau pembaca untuk memahami kalimat tersebut dengan benar dan mudah. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama ialah kesepadanan atau keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Yang cirinya memiliki subjek dan predikat yang jelas atau menghindari penggunaan kata depanti dalam bagi untuk pada di depan subjek. Contoh yang tidak sepadan ialah di daerah-daerah sudah mempunyai lembaga bahasa. Lalu yang benar ialah daerah-daerah sudah mempunyai lembaga bahasa. Lalu yang kedua, keparalelan. Ini adalah kesejajaran atau memiliki unsur yang sama derajatnya. Contohnya yang salah, ayahmu menjadi petani atau sebagai dokter. Lalu yang benar, ayahmu menjadi petani atau menjadi dokter. Lalu ciri yang ketiga ialah kecermatan. Kecermatan ini adalah memilih kata dengan cermat agar tidak memiliki arti ambigu. Contohnya, pasien rumah sakit yang terkenal itu mengalami gejala radang ginjal. Ini berarti yang terkenal pasien atau rumah sakit. Lalu yang benar, pasien dari rumah sakit yang terkenal itu mengalami gejala radang ginjal. Ini jelas yang terkenal adalah rumah sakitnya. Lalu yang keempat ialah kehematan, yaitu menghindari kata yang tidak perlu. Contoh, karena ibu uangnya kurang, ibu tidak jadi membeli daging. Ini adalah kalimat yang tidak hemat. Yang benar ialah karena uangnya kurang, ibu tidak jadi membeli daging. Lalu yang kelima, kepaduan, yaitu memiliki unsur yang tidak bertele-tele. Contohnya, tentang kelengkapan pupuk mendapat keterangan para petani. Ini jelas SPOK-nya tidak berkaitan. Lalu yang benar, para petani mendapat keterangan tentang kelengkapan produk. Lalu yang keenam, kelogisan, yaitu diterima oleh akal. Contohnya, dia ahli memanjat kelapa. Ini seperti tidak logis. Lalu yang benar, dia ahli memanjat pohon kelapa. Lalu di sini saya akan menganalisis pendahuluan dari artikel yang berjudul Pertamina tekan toleransi kehilangan pasokan BBM. Di sini ada contoh kalimat yang berbunyi, Indonesia merupakan negara dengan bentangan luas dan memiliki potensi alam yang luar biasa, didukung iklim yang baik serta tanah yang subur membuat negara ini semakin kaya dengan hasil alamnya. Di sini yang menjadi subjek ialah Indonesia, lalu merupakan negara dengan bentangan luas dan memiliki potensi alam yang luar biasa, didukung iklim yang baik serta tanah yang subur. Ini adalah predikat. Lalu objeknya adalah negara ini dan semakin kaya dengan hasil alamnya adalah keterangan. Dalam kalimat ini juga memiliki ciri yang lengkap untuk dikatakan sebuah kalimat, yaitu mempunyai atau berisikan makna, memiliki paling sedikit subjek dan predikat. Bahkan kalimat ini memiliki unsur SPOK, memiliki tanda baca titik dan koma dan ciri-ciri yang lainnya. Lalu kalimat tersebut juga menyandang kalimat efektif karena kalimat tersebut seimbang antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai, seperti awalan kata Indonesia tidak diawali dengan kata di atau pada, dan juga kalimat ini juga tidak bertele-tele dan cukup logis. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.